Baik Bunda, kita mulai aja langsung ya. Mana tahu udah ada yang mau ke simpang 3 ya kan. Gak jelas ini abinya, rapat gak ada makanan. Belum cair dana provinsi Bunda. Iya, UMKM gak ada. Baiklah, kita mulai Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli ni'matillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul jadi wasilah dapat ilmu yang lebih dan dibukakan jalan kita untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini tetap kita berada dalam sunnahnya dan tetap istiqomah untuk menghadapi hiruk pikuknya perjalanan dunia ya Bunda ya. Kadang naik turun, guling-guling, rolling-rolling salto dan sebagainya macamnya. Tapi insya Allah tetap ada iman dalam hati dan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bunda, hari ini kita batasi setengah jam saja targetnya karena ini sudah jam makan siang. Abi nggak berani menanggung laparnya perut Bunda. Ya, tapi kalau misal nanti perlu ditambah, kita akan tambah. Ya, baik Bunda, dimulai dari sekarang. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama Bunda, hari ini Abi minta izin karena sudah lewat 1 bulan ya. Seharusnya bulan kemarin kita adakan rapat, tapi kita mundur karena ada beberapa hal, banyak kegiatan. Gak mau juga saya Bunda nanti bilang bosan jumpa muka Abi aja bolak-balik. Gini, istighfar gitu deh. Iya. Siap Bunda. Misi ambil masker dulu, tahu. Subhanallah. Ya Allah. Ya udah. Saya pun sebenarnya gitu Bunda. Yang menjadi semangat saya ini ya Bunda-Bunda. Gini ya Bunda, hari ini kita mau bahas tentang kegiatan belajar mengajar sampai dari pekan yang kemarin itu sampai hari ini. Evaluasi pembelajaran anak-anak, kemudian parenting. Nah, bagaimana jadi orang tua yang baik, guru dan orang tua yang baik ya Bunda ya. Kita pengen anak-anak kita nih bukan hanya dititipkan, terus kita pergi, terus kita nggak tahu perkembangan mereka. Kita pengen dititipin, orang tuanya kerja, ya kan? Ketika diambil anaknya, sharing lagi di rumah. Kemudian orang tuanya nyampaikan lagi ke sekolah, orang di sekolah dibenahi lagi gitu. Jadi setiap hari ada perubahan, ya Bunda ya. Kita masuk pertama ke pembelajaran tentang Sirah Nabawiyah. Kita tahu Bunda, Nabi Muhammad itu dulu kan waktu 2 bulan di kandungan ayahnya udah nggak ada, ya kan? Kemudian 6 tahun dilahirkan, ibunya pula wafat. Masuk lagi tahun selanjutnya pamannya wafat. Tahun selanjutnya lagi Abdul Muthalib yang wafat, kakeknya. Tapi kita tahu Bunda, sempat Nabi dilahirkan itu diurusi sama orang-orang yang berkompeten. Ada Suwaibah, ada Halimatus Sa'diyah ibu susu Nabi yang memang dari nasab yang bagus. Nah, ini bisa kita ambil arti kalau kita mau anak-anaknya bagus, berikanlah asupan gizi yang bagus. Halalan thayyibah ya Bunda ya. Dari mulai cari nafkah, kemudian vitamin-vitaminnya dan makanan yang benar. Jangan makanan yang pengaruh zat-zat kimia. Kemudian ada Abu Thalib, paman Nabi, sama Abdul Muthalib kakeknya. Ini 2 orang yang sangat baik Bunda. Waktu itu belum turun agama Islam dengan sempurna. Tapi memang sudah ada Nabi Ibrahim yang bawa ajaran gitu kan. Maka kalau kita hari ini megang teguh pembelajaran yang sesuai syariat, insya Allah anaknya jadi semua. Jadi soleh-solehah. Masuk ke tahun setelahnya Bunda, ada Imam Syafi'i, ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, Imam Syafi'i ini golongan orang tuanya, tapi the best. Punya pembelajaran yang bahkan sampai sekarang di Indonesia Bunda ya. Jadi panutan kita untuk mempelajari fikih mazhab Syafi'i. Siapa yang didik Bunda? Ibunya. Nah, jadi bukan karena ayahnya, enggak. Karena ibunya. Kami selalu sampaikan orang tua yang jadi madrasatul ula, sekolah pertama itu selalu ibu. Yang kedua baru ayah. Karena ayah dominannya bekerja. Anak jatuh Bunda, ayah tuh nggak banyak ngomong, dicekel, kasih betadin, dilakban ini.
kasih perban ya bunda ya. Kalau mama coba, karena mama bilang jangan kemana-mana. Anaknya melongo ya bunda ya. Udah sakit direpetin lagi gitu kan. Tapi kayak gitu loh bunda. Selalu ayah itu actionnya beda. Kalau orang tua perempuan, ibu itu memang dialah cakapnya itu yang jadi petua sama anak sampai anak dewasa. Maka bunda, saya juga hari ini belajar jadi mama-mama sebenarnya, banyak cakap. Namanya guru ya kan bunda, harus kayak gitu. Nah mudah-mudahan dari hari ini apa-apa yang udah kita teladani dari kisah-kisah Nabi, kisah-kisah itu Sultan Muhammad Al-Fatih muda, apa bunda, 18 tahun. Bisa jadi penakluk negara besar yang banyak maksiat di dalamnya, Konstantinopel. Itu masih usia 18 tahun bunda. Kita 18 tahun di sini masih main game ya, jam ya. Main FF, main slot. Karena apa? Orang tuanya tidak mengawasi, lingkungannya mengajak dia seperti itu. Tapi kalau anak-anak kita yang ngawasi dan lingkungan kita benahi, insya Allah bisa semuanya jadi orang-orang benar. Saya punya teman-teman bunda yang udah keluar negeri, bahkan dapat beasiswa di usia mereka yang 16 tahun, 17 tahun. Dulu Abi hampir dapat, tapi karena 1-2 hal, masalah di rumah lah bunda ya. Kadang orang tua itu ada broken home, ada kampung yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi beasiswa keluar itu kita relakan. Jadi makanya Abi ngomong seperti ini karena dulu Abi udah ngelakuin, tapi nggak diambil. Jadi anak-anak bunda kalau hari ini, Bi, anak-anak kami masih usia kecil, belum pantas gini-gini kan. Salah bunda. Anak usia sejak dini itulah yang usia belianya. Kita penuhi hak mereka untuk main, tapi kita kasih sedikit-sedikit bumbunya supaya ketika usianya lanjut masuk ke persaingan internasional. Kan kita kan membahasnya ini secara umum. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang di sini, sama kayak kami bunda. Kalau dibandingkan sama saya sama anak-anak di kampung itu, ya udah minimal dibilang soleh lah gitu kan. Tapi kalau dibandingkan sama anak-anak di luar kabupaten, luar provinsi, nggak ada apa-apanya lah bunda ya kan. Di Jawa tuh SD kitab kuning belajarnya, ya kan? Kitab kuning, TK udah diajari ngafal surahnya An-Naba bunda. Lah kita di sini bisa Al-Insyirah aja udah paten. Alam Nasro nggak lupa udah paten. Jangankan tuh 3 kul nggak lupa udah paten bunda kan. Jadi kita tolak ukurnya yang tinggi. Kalau tercapai alhamdulillah, nggak tercapai yang penting kita udah berusaha gitu ya bunda ya. Nah masuk kita lagi ke pembelajaran yang ada di sekolah. Ini saya dapat laporan dari Abi dan Umi, dari Umi. Anak-anak kita kan beraneka ragam bunda. Tadi juga saya sudah konsultasi ke beberapa orang tua. Dan kemarin juga ada anak yang usianya masih 3,5 tahun ataupun lebih. Ini kan kita sebenarnya kategorikan ke playgroup. Playgroup ini kan usia main ini bunda. Main, hampir nggak ada belajarnya sama sekali. Beda dengan TKA. TKA sudah ada sedikit. Jadi kalau ada nanti bunda dengar anak-anak yang usia 3,5 tahun atau lebih tidak masuk secara rutin atau jarang masuk ya bunda, ini kita maklumi. Karena apa? Mereka mau datang aja udah syukur bunda. Jangan pula kita yang punya anak usia 5 tahun atau lebih kayak gitu kita turuti. Itu pembelajaran udah beda bunda. Ini kami kemarin ada workshop Umi Tasya dan Umi yang lain beserta Umi Zulfa. Inilah yang kami bedah bunda. Ini pembelajaran dari nasional, kurikulum merdeka versi terbaru. Bayangin bunda, anak-anak usia RA itu sudah diajari tentang logical thinking. Kayak mana mereka bisa berpikir itu jernih dengan games-games yang memecah apa namanya ya, pola pikir. Nyusun warna, main puzzle. Kalau itu diajari dari sekarang bunda, kedepannya ini akan timbul dia namanya psikologi tentang pemecahan masalah. Waktu dia SD nanti akan ada masa-masa mereka berantem. Kayak mana anak-anak bunda nanti jadi yang mana anak bunda? Jadi penengah atau jadi yang numbuk? Kan gitu dah. Itu dibina dari hari ini. Kuliah akan ada debat. Jadi mana anak bunda? Jadi yang banteng meja, ya kan? Atau jadi yang sabar atau jadi yang tenang ini ada minum. Ya kan bunda? Ini semua diapai dari sekarang. Kalau nggak kita bina dari sekarang, itulah nanti muncul. Ada kasus kan bunda di TV nyucuk mata kawannya pakai tusuk lidi. Nggak masalah kata dia, karena bagi dia itu bukan ancaman, main. Nggak tahu dia benar salah, dicucuknya buta kawan. Terus kita tengok bunda, mohon maaf, saya menyayangkan juga dengan sekolah-sekolah yang tidak menerapkan sistem no bullying.
bully bunda, budi. Mohon maaf bunda, saya kemarin mengolah sekolah, kami ngomongkan kau aja, bapak kau gitu, itu kami langsung kena kan bunda. Ini sampai ditumbuk, diseret, dikeroyok, udah sampai mau dipenjarain, masih dibela sama gurunya, sama orang tuanya, sama pihak sekolah. Ini nanti yang bakal jadi bumerang gitu kan bunda. Oh bolehnya aku ngebully kawan cuman kayak gitu kok hukumannya gitu kan. Kami bunda, mohon maaf bunda, cuman bilang kan bapak kau kami panggil, kasih bruto wali bunda. 1 gelas tuh dilarutkan, minum muntah-muntah anak sini, panggil orang tuanya. Gitu bunda. Sampai seperti itu kami ngajarkan jangan keluar kata-kata apalagi perbuatan yang menyakiti kawan gitu, menyakiti hati kawan. Ibu bunda ya. Jadi kita berharap dari sekarang mudah-mudahan sama-sama lah kita bina anak-anak. Selanjutnya ini ada lagi tentang Hafizul Quran, udah jadi program unggulan. Art, kayak mana anak-anak bunda disuruh melukis ya, melukis, menggambar. Ini bunda, aktivitas fisik motorik, psikomotorik. Ini di hari Sabtu. Kalau bunda nggak ngasih anak-anaknya datang ataupun anak saya nggak mau sekolah, padahal usianya udah lebih TKA TKB, terus bunda biarkan nggak sekolah, mereka nggak dapat ini, nggak dapat psikomotorik. Ini banyak di sini kegiatan-kegiatan. Nanti yang mendatang kita buat panggung kreasi. Anak-anak disuruh lomba. Apakah hafalan surah, apakah pidato. Tadi udah masuk bunda dari Kades. Buat MTQ Perdana Desa Jaharun bulan 12. Pildacil, hafalan surah, azan. Mewarnai ada apa enggak tadi nanti kita tengok. Inilah ajang anak bunda ya untuk unjuk bakat. Kemana bisanya kita masukkan di situ. Ini bunda. Serunya dengan kognitif, ABC, Abata, itu pembelajaran-pembelajaran yang harus diajarkan. Kalau enggak bunda, kan saya udah pernah bilang kemarin, anak kelas 4 SD kok nggak bisa baca tuh kayak mana bunda? Ya kan? Ini siapa yang salah? Guru kelas 3-nya, guru kelas 2-nya, guru kelas 1-nya, guru TK-nya, atau orang tuanya? Masa 4 tahun sama dia di rumah, ngajarkan baca aja kok nggak bisa? Mohon maaf bunda, saya punya anak usia di rumah 3,5 tahun dia masuk ke tempat saya, nggak bisa ngomong, nengok dia takut. Saya bilang sama mamanya, bunda mohon maaf, ini ngaji bukan tempat playgroup, saya nggak bisa nanganin. Nggak apa-apa bi, nggak diajarin pun nggak apa-apa, biarkan di situ biar dia dengar. Saya pikir bunda, ya juga ya, kalau anak-anak dengar dia bakal coba niru di rumah. Sekarang bunda udah 3 bulan, A sampai Ya selesai tulisannya semua. Baca dari A sampai Ya selesai semua. Padahal masuk dia itu nggak bisa apa-apa. Nengok orang takut. Nggak pernah bersosialisasi. Sekarang bunda datang dia bawa alat musik tuh. Kan kami ngajarkan hadroh. Main di alat musik. Saya marahin abang-abangnya dia nggak peduli. Dulu bunda saya marah yang lain dia nangis. Yang dimarahi orang dia nangis. Sekarang bunda tahu dia. Ditengoknya saya lagi marah. Nggak, bukan marahi kakak. Oh ya main dia lagi. Baca. Tahu dia bunda, tahu membedakan orang ini marah ke siapa gitu kan. Kalau dia nggak sarah, oh berarti bukan marah sama aku. Itulah bunda. Jadi mamanya yang mau diambil pembelajaran gini bunda. Mungkin bunda hari ini ada yang anak kami belum pantas lebih kayaknya di sekolah kan. Udah pantas. Karena di sekolah kan nggak dipaksa. Makanya kenapa saya panggil satu-satu bunda, supaya bunda nggak ada yang iri. Misalnya gini, anak dia bisa kayak gini, anak saya kok nggak? Oh nggak apa-apa bunda. Masing-masing anak kan punya masa ya Mir. Punya masa, ada yang 3 tahun udah cekatan, ada yang perlu 6 tahun, ada yang sampai 8 tahun. Mudah-mudahan kita nggak sampai segitu. 5-6 tahun mudah-mudahan bisa. Kayak inilah bunda, kayak ada beberapa anak kita kemarin kan yang hobinya dorong kawannya, hobinya main, belajar nggak mau. Ada yang model masih ditunggu ya bunda ya. Itu nggak apa-apa selama orang tuanya sama gurunya saling paham. Jadi nggak ada ini. Ini air zam-zam ya bunda ya. Air zam-zam. Baik, lanjut ya bunda. Nilai agama moral ini udah paling utama. Tengok nih bunda. TKA, TKB beda materi. Jadi jangan bunda nanti bilang, anak kami belajar 2 kali 2 tahun. Enggak lah. Tadi bunda saya ada beberapa nyampaikan sama satu bunda kan. Dia ada orang yang TK-nya cuma setahun. Karena apa? Masuknya telat. Jadi mau di TK 2 tahun udah ketuaan. Atau ada yang cuma setahun karena ilmunya sudah cekatan.
begitu usianya cukup dan dia SD boleh masuk. Itu 2 bunda. Ada yang udah lebih dari 7 tahun belum sampai ini semua karena memang nggak sanggup, tapi usianya sudah harus, masukkan aja. Cuman sama guru SD-nya dikonfirmasi. Jangan nanti bunda guru SD-nya di sekolah ngamuk-ngamuk, bunda di rumah ngamuk-ngamuk. Mini kok nggak bisa apa-apa? Kata gurunya, lo orang memang nggak bisa apa-apa gitu kan? Seharusnya kan saling komunikasi. Nah gitu. Nah ini bunda, kita ajarin tentang kolase, ada eksperimen sains dengan Al-Quran, ada lagi bahasa. Ini target kita bunda, anak-anak itu minimal tahu tentang bahasa Inggris dan Arab, walaupun sekecil my father. Ya bunda ya, my mother. No, yes, ada paten lah itu udah. Kalau bisa bahasa kampung sini apa? Bahasa Jawa. Jawa juga diajarin nih. Uminya pusing ya. Ya bunda ya, itu tentang kurikulum. Ini kita masuk lagi ke perkembangan anak bunda. Ada yang paling penting mau saya sampaikan ini. Ini ada anak-anak yang tiba-tiba masuk sekolah bukannya makin bagus, tapi malah makin cingeng bunda. Di rumah ada 1-2 anak gitu kan. Ini saya kasih tahu bahwasannya ini fenomena wajar bagi sebagian anak. Di rumah dia nggak pernah sosialisasi. Saya punya keponakan bunda, kami main ke Dolok Masyul, lengketnya cuman mama, ayah, kakek, nenek, sama Pak D, Om, Abang, nggak mau bunda, semuanya nggak mau. Begitu masuk TK, ribet bunda, dia hanya mau sama dia sendiri. Uminya dia nggak mau, kawannya dia nggak mau bunda. Tapi dia dengarkan, cerdas anaknya, hafalan lancar, materi cepat. Tapi dideketi uminya nggak mau bunda. Ini nggak nangis di rumah. Yang satu lagi modelnya nangis. Di sekolah berbaur sama kawannya, begitu pulang cengeng. Kenapa? Di sekolah kan uminya nyayang-nyayang. Ya kan bunda? Nyayang-nyayang. Kenapa nah? Sampai rumah udah dibilang mandi-mandi. Nangis bunda. Ya kan? Itu yang jadi masalah. Itu fenomena wajar. Tinggal bunda tanya aja di sekolah, anak saya kok agak lain gitu. Belajar apa tadi di sekolah? Itu hal-hal yang wajar untuk bunda tanyakan ya. Kemudian kalau misalnya nanti di rumah ada masalah, bunda lapor. Jangan nggak dilapor gitu ya. Kalau misalnya anak-anak di rumah kok nggak sampai ini di pembelajaran dia, lapor aja. Karena bisa jadi di sekolah uminya punya catatan-catatan khusus ya bunda. Nah nanti sekarang gantian Abi tanya ini. Ini perkembangan usia sudah. Pesan yang terakhir ya bunda, karena udah mau setengah jam. Belum ya, baru 15 menit. Ini tentang anak-anak yang usianya udah lanjut bunda, ya kan? Usianya udah lanjut, tapi dia karakternya, karakter mentalnya yang berubah. Mau belajar, mau bersosialisasi, tapi agak beringas mungkin. Beringas itu kayak aktif. Kayak tadi modelnya bunda kan, sliding-slidingan, ya kan? Apa namanya lagi? Main itu kalau nggak mukul kawannya nggak senang, gitu kan? Nyubit, rebut-rebutan mainan bunda. Contoh misalnya puzzle, kayak tadi ada tuh kan, puzzle yang bola-bola. Dia megang 2. Kawannya mau megang 2 juga. Ini dua-dua sebenarnya anaknya juga punya karakter yang salah. Yang satu juga maunya yang itu. Seharusnya kan kalau kita yang benar tuh kan gini, nah nggak boleh yang itu, yang lain. Oh iya kan gitu. Ini nggak, anaknya maunya yang itu. Yang satu juga dia nggak mau ngelepas, nggak mau berbagi. Aku mau yang ini kan. Padahal kalau di yang benar tuh kan kayak mana? Oh ya yang ini, dia ambil yang lain gitu kan. Nah ini anak-anak seperti ini bunda, saya mohon maaf. Kalau misalnya nanti di sekolah itu dimarah, kan Abi tempo hari bilang marah nggak boleh. Kalau nggak sesuai. Tapi bagi mereka, marah itu kan emosi yang wajib ada ya bunda. Marah, sedih, nangis. Masa bilang, jangan nangis. Nggak boleh bunda. Kalau bisa ketika dia memang posisi bersedih, nangis, biarkan. Marah, biarkan. Tapi diarahkan. Yang nggak boleh itu marah dengan cakap kotor. Ya Mia, marah dengan kita marahi anak TK, tapi kau tuh mikir seharusnya nak ya. Akalmu tuh harusnya main. Itu nggak boleh. Kayak mana hatimu? Coba apa perasaanmu kan? Itu nggak boleh. Ya bener ya. Marah sesuai dengan dia. Nggak boleh kayak gitu nak. Yang boleh kayak gini.
Coba kamu kayak gitu, nanti kan sedih hati kawannya. Kalau kamu nanti coba dicubit, nanti kan sakit. Nah, buktinya apa bunda? Saya pernah terapkan itu sama Robi, sama Zafran, sama Zeo, sama siapa satu lagi ya. Awalnya mereka memang nggak nerima bunda, karena bagi mereka mungkin nggak pernah dimarah. Tapi saya mikir kalau nggak dilakukan, mereka akan anggap itu sesuatu yang benar. Jadi saya marah dengan cara kayak gitu. Marahnya seusia mereka. Ada, nggak boleh. Waktu main bola kemarin bunda, sekali, 2 kali, 3 kali berhasil bunda. Kenapa? Bisa mereka. Oh ya Bi, ini di sini. Oh ya Bi, saya 1 loh Bi, nggak boleh 2 kan Bi? Kalau 2 serakah. Nah, udah bisa gitu bunda. Pertama bunda, si Robi tuh ditaruh, kan suruh megang 1 bunda ya kan? Namanya anak-anak, ditaruh di dalam. Bi 1 dipegang, betul. Yang lainnya ditaruh di dalam baju. No. Nah, itu ngajarkan apa ya bunda? Cukup. Cukup. 1 saja sudah cukup. Bunda. Dan berbagi. Kemarin di Taman Buah ada yang main ayunan. Saya suruh shoot. Ngapain berantem? Shoot lah. Oh iya Bi, shoot. kalah. Nunggu bunda, antri. Mau kok. Ada 1 yang nggak mau. Kenapa? Mungkin di rumah kurang diajari cara berbagi. Misalnya gini, nggak mau gitu. Diambil nangis. Nah, itu ya bunda ya. Jadi kalau di sekolah dimarah, bunda tinggal konfirmasi aja. Tadi dimarah gara-gara apa Mi? Nggak hanya kejam-kejam uminya marah gitu kan. Ini sudah dibolehkan marah dalam tanda kutip membenahi ya bunda ya. Bukan mencaci, bukan membentak gitu enggak. Enggak gitu. Itu jadi shock terapi ke anak. Putus urat syarat mereka, tapi dinasihati. Nah, nggak boleh. Yang boleh kayak gini gitu. Ya Mi ya? Iya. Kemudian yang terakhir di rumah ya bunda. Di rumah tolong bunda juga ketika memarahi anak, di bagian apa itu dikonfirmasi sama kami. Misalnya Mi, anak kami sering kami marah ketika dia nggak mau disuruh. Bunda gitu kan. Kalau disuruh sering mencela-mencele. Ya kan bunda? Ngular. Nantilah. Laporkan bunda. Jadi di sini kami pun ngapakannya yang itu. Supaya mereka tahu. Oh iya ya. Mamaku di rumah marahnya tentang ini. Di sekolah tentang ini. Cocok. Nanti kalau nggak bunda kejadian apa? Anak-anak misalnya diajari di sekolah. Ada nggak anak bunda ngelapor kayak gini? Mana kayak gitu mak? Kata Umi kayak gini kok. Iya, beda. Iya bunda. Beda. Karena apa? Karena tidak sejalan. Makanya Umi selalu saya kasih tahu, ingatkan, lapor semua pembelajaran ke grup. Biar orang tua tahu ketika anaknya di sekolah belajar apa, di rumah diulangnya bagian itu. Supaya nanti ada kata-kata emas bunda gini. Loh mama kok tahu? Mama guru ya? Itu nanti bunda rasakan loh. Saya dulu bunda, saya guru. Keponakan saya nggak mau saya ajari. Sekarang dia bilang gini, Pak Banu kan dulu guru juga. Loh sekarang masih guru. Oh iya ya, Pak Banu kan tahu ini gitu bunda. Dihargai kami. Neneknya keponakan saya nih dari kecil sama neneknya. Sekarang belajar sempoa bunda. Neneknya kan nggak tahu. Apa katanya coba? Nenek kan nggak tahu, diam aja. Wah, bahaya kan bunda kan? Jadi saya bilang, Nek, sikit-sikit tanya dulu dia. Tanya bundanya belajar apa. Jadi kalau cerita nyambung. Ya bunda ya. Gak usah dipelajari sempoanya. Belajar aja tentang apa? MM. Bilang aja. Oh mama dulu jago MM tuh. Cuman sekarang udah pikun. Nah udah selesai bunda. Jadi anak-anak tuh tahu dia menghargai ya bunda ya.